Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang masalah program linear. Apa yang dimaksud dengan program linear? Program linear itu ada kaitannya dengan usaha untuk memaksimalkan sesuatu atau meminimalkan sesuatu, namun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Jadi nantinya dalam program linear itu secara matematik ada fungsi tujuan atau fungsi destinasi. Dalam pelajaran SMA digunakan dua variabel, yakni variabel X dan Y, F, X, Y. Kemudian ada sejumlah persyaratan yang terhimpun dalam istilah sistem pertidaksamaan linear. Jadi nanti akan dicari kondisi nilai variabel X dan Y yang bagaimana sehingga tercapai tujuan untuk memaksimalkan atau meminimalkan. Namun untuk memahami tentang masalah program linear dengan baik, itu ada hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan garis lurus. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah sistem pertidaksamaan linear. Terus yang ketiga grafik-grafik linear maupun sistem pertidaksamaan linear. Dan yang keempat adalah mencari nilai maksimum atau minimum fungsi tujuan. Nah, berikut yang harus kita pahami dengan baik adalah masalah garis lurus itu sendiri. Ini solusi yang ditawarkan untuk memahami dengan baik tentang masalah garis lurus, yakni penerapan persamaan linear bentuk dasar. Ini adalah istilah baru yang Bapak ajukan, mungkin di beberapa literasi atau pada umumnya untuk matematika belum ada istilah ini. Kita langsung saja, apa yang dimaksud dengan pengertian persamaan linear bentuk dasar? Nah, bila mana ada persamaan dengan dua peubah atau dua variabel variabel X dan Y. Di sini ada bentuk AX plus BY sama dengan C. A ini adalah koefisien X, koefisien variabel X. B itu adalah koefisien variabel Y. C adalah konstanta. Dalam hal ini apabila A dikali B sama dengan C, maka bentuk ini disebut dengan persamaan linear bentuk dasar. Namun perlu diingatkan sebelumnya bahwa linear itu adalah garis lurus. Jadi persamaan linear maksudnya adalah persamaan garis lurus. Contoh, kita lihat ini 2X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka bentuk ini disebut persamaan linear bentuk dasar. Tetapi, kontra contohnya, kalau 2X tambah 3Y sama dengan 12, di mana 2 kali 3 itu 6 tidak sama dengan 12, maka bentuk ini adalah bukan bentuk dasar. Berarti ini bukan persamaan linear bentuk dasar. Namun demikian dapat dikonversi ke bentuk dasar. Jadi sekalipun ini bukan bentuk dasar, tapi bentuk ini nanti bisa dikonversi ke bentuk dasar. Bagaimana caranya? Kita perhatikan analisis berikut. Konversi ke bentuk dasar. Jika Pi X tambah Qy sama dengan R, tetapi R-nya tidak sama dengan P kali Q atau Q-nya tidak sama dengan R, maka ini bukan bentuk dasar. Nah, bentuk dasarnya ditangani dengan memperhatikan kaidah operasi baris elementer. Jadi ini operasi, B itu baris, E itu elementer. Jika bentuk dasarnya adalah andaikan Px tambah Qy sama dengan R ini bukan bentuk dasar, tapi nanti
konversi bentuk dasarnya kita andaikan adalah AX plus B sama dengan AB, ini kan pasti bentuk dasar ya, karena sama dengannya ini adalah perkalian daripada koefisien X dan Y, artinya sama dengan A kali B. Maka nanti harus memenuhi A dibanding P harus sama dengan B dibanding Q, harus sama dengan AB dibanding R. Jadi semacam kesebandingan. Karena dalam operasi baris elementer, suatu persamaan itu tidak berubah nilainya atau tetap masih ekivalen bila setiap sukunya itu dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Karena suatu persamaan itu digandakan dengan cara dikali dengan sesuatu bilangan sehingga didapatkan persamaan yang baru, maka persamaan yang baru tersebut adalah ekivalen dengan persamaan yang sebelumnya. Jadi dalam hal ini seperti yang dijelaskan tadi, A dibagi P harus sama dengan B dibagi Q harus sama dengan AP dibagi R. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, berikutnya nanti kita perhatikan AB per R. AB per R sama dengan B per Q. Sama dengan B per Q. Kita perhatikan. Dan AB per R sama dengan juga dengan A per P. Nah, ini kita selesaikan. Ini kalau A saja berarti sama dengan R bagi Q. Jadi ini kan B dengan B ini kan hilang nih ya, hilang. Ini kita coret, ini kita coret, nanti berarti A sama dengan R per Q. Kemudian juga ini A-nya kita coret, ini A-nya kita coret, berarti B nanti adalah R per P kali silang. Nah, ini kita dapatkan dua hal, yang pertama, yang kedua. Jadi A-nya nanti adalah R dibagi Q, B-nya nanti adalah R dibagi P. Sehingga kita perhatikan untuk ini. Jadi AX plus BY sama dengan AB, maka A-nya itu nanti adalah R dibagi Q. R dibagi Q. Kemudian B-nya ini, maaf, A-nya itu nanti adalah R dibagi Q. Kemudian B-nya ini nanti adalah R dibagi P. Nah, sama dengan AB. Kita teruskan. Sekarang bagaimana hubungan bentuk dasar dan grafiknya? Jadi kenapa jadi bentuk dasar ini kita kemukakan? Karena ini menarik ya kalau kita perhatikan sebagaimana penjelasan berikut ini. Nah, kita perhatikan ini. Ada garis lurus atau linear memotong sumbu Y di 0,M di titik M di sini, memotong sumbu X di titik N, N,0. Nah, kalau kita mencari persamaan garis ini, langkahnya adalah andaikan X1 Y1 itu adalah N,0, ini adalah X1 Y1, kemudian X2 Y2 ini 0,M, maka sesuai dengan rumus yang sudah kita maklumi bersama, persamaan garis ini memenuhi Y kurang Y1 dibagi X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Atau nanti kita selesaikan secara aljabar, nanti Y dikurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1 dikali X dikurang X1. Nah, selanjutnya nanti karena Y1-nya adalah 0, ini Y1-nya adalah 0, ini Y1 adalah 0, maka ini Y dikurang 0. Kemudian Y2 kurang Y1, Y2 berarti M, dikurang Y1 berarti dikurang 0. Nah, ini M kurang 0. Terus penyebutnya X2 kurang X1. X2-nya adalah 0. X2, 0. Kemudian X1-nya adalah N. Berarti 0 kurang N.
Nah, kemudian dalam kurung X kurang X1. X1-nya adalah N, berarti X kurang N. Ini kita selesaikan lebih lanjut. Nah, Y yang di ruas kiri, kemudian ini M dibagi atau per negatif N dalam kurung N X kurang N. Terus selanjutnya kita selesaikan lagi ini min N kali silang ke ini Y, jadi min N kali Y, yang ini tersisa adalah langsung kita kalikan M kali X, M dikali min N, jadi min MN. Nah, terus nanti coba kita ini kita apa? Kita balik MX kurang MN sama dengan min NY. Kemudian nanti yang ini kita negatif NY ini kita apa? Kita taruh ke ruas kiri ya, jadi MX tandanya jadi plus, berubah plus NY, kemudian yang ini min MN ke ruas kanan menjadi positif MN. Nah, jadi kalau kita ketemu seperti ini, nanti kalau dia memotong sumbu Y di 0, M, katakan di sini M, maka nanti bentuknya adalah MX tambah, nah di sini N, 0, berarti nanti ditambah NY. Kemudian sama dengan, ini tinggal koefisien X dikalikan koefisien Y. Artinya sama dengan M kali N. Nah, inilah sesungguhnya ini adalah bentuk dasar. Jadi kalau suatu persamaan linear itu berbentuk dasar seperti ini, maka ini koefisien X itu menunjukkan titik potong terhadap sumbu Y. Kemudian koefisien Y itu menunjukkan titik potong terhadap sumbu X, seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat yang berikut. Ini ada 2X tambah 3Y sama dengan 12. Jelas ini bukan merupakan bentuk dasar. Sudah dijelaskan. Karena 2 kali 3, 6 tidak sama dengan 12. Nah, bagaimana kita mengkonversi ke bentuk dasar? Tadi sudah dijelaskan. A X plus BY sama dengan, maaf ya, AX plus BY sama dengan AB, itu kan bentuk dasarnya. Jadi nanti untuk mendapatkannya itu caranya perhatikan. Kita siapkan dulu adalah sini X, ini plus di titik Y. Atau boleh juga nanti plusnya itu kita tangguhkan dulu, karena ini nanti bisa negatif, bisa positif. Nah, yang kita lakukan adalah ini untuk mengisi koefisien X nanti adalah 12 dibagi 3. Jadi ini 12 bagi 3, 4 ya, masukkan 4. Kemudian koefisien Y ini adalah nanti 12 dibagi 2. 12 bagi 2 adalah 6. Nanti tinggal kita kalikan 4 kali 6. Nah, ini adalah 24. Nah, ini adalah sudah bentuk dasar. Kalau ini sudah bentuk dasar, nanti kita untuk menggambar grafiknya itu akan mudah. Ya, kita perhatikan gambar grafiknya, kita tinggal koefisien ini ke sini ya. Ini 4-nya ini ke sini. Nah, kemudian yang 6-nya ini adalah sini. Oke. Kita teruskan. Penerapan yang pertama. Jadi umpamanya disajikan grafik seperti ini. Garis memotong 4,0 untuk sumbu X dan 0,8 untuk Y. Cari persamaannya. Nah, maka yang kita lakukan, ini karena 8, maka kita siapkan dulu ya X, Y. Nanti 8-nya masuk sini, kemudian ini 4-nya masuk sini. Nah, ini 8 nanti dikali 4, 32. Jadi persamaan garis ini adalah 8X tambah 4Y sama dengan 32. Atau kalau kita sederhanakan, boleh ini kita cari faktor persekutuan terbesarnya dari suku-suku ini, yakni 4 ya. Jadi nanti 8 bagi 4, 2X, 4 bagi 4, 1Y, 32 bagi 4, 8. Jadi inilah bentuk yang paling sederhana. Oke, kalau kita mau langsung ke bentuk sederhana, bagaimana caranya? Langkah pertama adalah kita cari faktor persekutuan terbesar daripada 4 dan 8 ini. Ya. Nah, dalam hal ini adalah 4. Nah, nanti untuk mengisi DX ini 8 dibagi 4, 2. Kemudian untuk mengisi Y ini, titik potong terhadap sumbu X,
4 dibagi 4, 1. Nah, kemudian di sini adalah 2 dikali 1 dikali EPB dari 4 dan 8 ini. Jadi 2 nanti dikali 1 dikali 4. Ini EPB-nya 4, ini 4. Dan ini dari sini, yang ini dari sini. Oke. 2 kali 1 kali 4, jadi adalah hasilnya 8. Kalau kita sederhanakan, bentuknya 2X tambah Y sama dengan 8. Nah, kemudian penerapan ketiga. Sekarang kalau ada ini, buat grafik dari 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, ini perhatikan, ini bukan bentuk dasar. Nah, jadi caranya kita siapkan dulu Kartesiusnya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kemudian kita perhatikan, ini kita beri nilai 0. Jadi biasakan disiplin seperti ini. Nanti untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y, ini titik potong terhadap sumbu Y. Jadi bentuk ini adalah bukan bentuk dasar. Jadi kita akan mencari bentuk dasarnya. Caranya kan untuk koefisien X ini nanti adalah 12 dibagi 3. Jadi gampangnya begini, kalau kita mau mencari titik potong terhadap sumbu Y, lihat variabel Y, koefisiennya apa? 3. Nah, 12 bagi 3, 4. Masukkan di sini. Kemudian, nah ini adalah sesungguhnya koefisien X. Koefisien X, 4 ini adalah koefisien X untuk yang persamaan linear bentuk dasarnya. Untuk persamaan linear bentuk dasarnya, koefisien X-nya adalah 4. Nah, kemudian kita akan mencari koefisien Y daripada bentuk dasarnya, yakni dari 12 bagi 2. Nah, 12 bagi 2, atau gampangnya begini, kalau kita mau mencari sumbu X, nah lihat koefisien X apa? 2, berarti 12 bagi 2, 6. Nah, tinggal nanti, ini kan artinya adalah 4X ditambah 6Y sama dengan 24, gitu ya. Nah, ini kita hubungkan. Jadi caranya begini, jadi kita memanfaatkan bentuk dasar ini untuk menggambar ya grafik garis lurus. Dalam hal ini melalui 6,0 kemudian 0,4. Ini bisa kita buktikan. Coba kalau umpamanya X-nya sama dengan 0, berarti kan titik potong terhadap sumbu Y ini ya. Titik potong terhadap sumbu Y. X-nya sama dengan 0. Berarti nanti 2 kali 0, 0. 0 tambah 3 kali Y sama dengan 12. 3 kali berapa agar sama dengan 12? Nah, 3 dikali 4. Ini kan sudah 4. Jadi cocok. Jadi artinya 0,4 memenuhi. Demikian juga kalau 6,0. Coba kita masukkan ini. 2 kali 6, 12. 3 kali 0, 0. 12 tambah 0 ya sama dengan 12. Oke. Demikian tentang persamaan linear bentuk dasar yang nantinya bisa dikembangkan untuk sistem bentuk pertidaksamaannya. Karena kalau sudah mengarah ke bentuk pertidaksamaan, itu tanda hubung sama dengan berubah menjadi lebih besar atau lebih kecil, kemudian ada daerah-daerah yang diarsir. Di sini dulu penjelasan tentang masalah persamaan linear bentuk dasar. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan untuk pengembangan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.